Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Jalan Buku Channel, The Power of Literasi. Saya Aden Dayanuri dan dalam kesempatan kali ini bersama-sama dengan narasumber utama dari trilogi inspirasi buku, yaitu dengan Bapak Dr. Andes Haji Samsudin MM. Yang kalau saya lebih nyaman memanggilnya Pak Sam ya. Gimana kabar Pak Sam? Alhamdulillah sehat. Pak Adin gimana? Alhamdulillah, Sehat. alhamdulillah Makasih sehat. nih, Eh, Pak Adin. iya, terima kasih juga Pak Sam atas kehadiran Ya. di sela-sela kesibukan. Nah, ini yang justru saya jadi bingung, Pak. Dalam hal ini, umumnya orang yang sudah pensiun itu kan lebih Ya. nyaman ada di rumah, Ya. gitu ya. Mungkin apa bercanda dengan cucu, gitu ya. Ya. Tetapi kok Pak Sam ini masih apa ya mau aja menyibukkan diri di Jalan Buku Channel salah satunya ya. Ya. Padahal mohon maaf ya untuk sekarang ini kan buku itu kecenderungannya malah ditinggalkan sama Ya. yang lain. Sudah Walaupun sudah mungkin apa? Eranya digital. eranya digital, walaupun ya tadi pengertian buku ini sendiri Ya. juga kan ya tentu akan ada definisi lain gitu Ya. kan ya. Betul. Nah kira-kira apa sih yang melatar belakangi pasam apa Ya. namanya mau repot-repot gitu Betul. loh. Ini menarik sekali pemirsa pertanyaannya. Jadi kenapa sih udah pensiun kok masih juga repot-repot ya, bersama teman-teman ikut mendirikan komunitas jalan buku? Ceritanya panjang Pak Den. Pasti panjang dan ini adalah juga saksi hidup. Di cerita saya nanti itu beliau ini kira-kira ya ada di dalamnya, ada di sampingnya, Iya. atau bahkan sedikit di luar gitu ada, tapi nggak jauh dari situ. Jadi mudah-mudahan membantu ingatan saya juga nih Pak Den Iya. kalau saya ceritakan. Jadi itu panjang ceritanya Pak Den. Jadi kenapa saya punya apa namanya passion ya, Iya. seperti passionnya di buku. Karena memang dunia saya itu diawali dari buku dan berhenti juga di buku juga. Di buku. Berhenti itu ya di jalan buku nanti Iya, katanya. iya, iya. Tapi awalnya itu memang buku. Kenapa? Sebelum saya jadi pegawai negeri, sebelum saya mengabdi di birokrasi, saya sudah punya percetakan Pak Den. Oh, itu. Namanya Perintis Utama. Perintis utama. Jadi yang sedang merintis dalam memperintis keutamaan. Nah itu dulu saya di Tanjung Priok. Ada juga Latansa atau Iya itu nanti Oh. itu ketika kami bergerak di bidang penulisan bekerja sama dengan berbagai penerbit salah satunya Latansa Latansa. salah satunya tapi awal hidup saya itu yaitu tuh mulai saya berkenalan dengan kehidupan masyarakat sosial ekonomi gitu yaitu belajarlah mendirikan percetakan. Percetakan itu apa kerjanya ya nyetak buku lah. Nyetak buku. Apalagi Jadi hasil karya orang lain. orang punya orang, punya tentu. orang. Kita belum nulis. Nah, belum nulis, tapi itu. Kita udah dipercaya oleh teman-teman di proyek UNICEF waktu itu mencetak buku-buku UNICEF, gitu kan ya? Iya. Gitu. Tertarik kan akhirnya kan kita. Kemudian masuklah jadi di pegawai negeri itu kan kebetulan kita kerja di Litbang ya Pak Den? Iya, betul. Suka nggak suka harus menulis. Iya. Apakah menulis laporan, menulis pedoman, panduan, ya kan? Iya. Buku-buku petunjuk itu selalu menuntut kita untuk bisa menulis. Iya. Mengungkapkan sesuatu yang terkait dengan apa keperluan daripada substansi-substansi pekerjaan kita. Nah, itu kan harus ditulis. Nah, dari situlah ya terima kasih kepada para pendahulu saya. Situ ada Pak Fadol almarhum ya. Pak Fadol, Pak Mujahid, Pak Tulus ya, Pak Fuadudin itu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk almarhum Pak Rahman Saleh. Pak Rahman Saleh. Itu ayahnya Pak Budi Munawar ya. Munawar Rahman itu memberikan kesempatan untuk kita berlatih menulis. Dan lagi kebetulan waktu itu bertugasnya di Puslitbang Pemda. Nah, itu lagi rumahnya tepat. Rumahnya tepat. Nah, jadi karena Puslitbang itu pusat penelitian pendidikan agama dan keagamaan, maka menulislah buku pelajaran. Iya. Menulislah bahan ajar itu yang tadi Pak Aden bilang, kita bekerja sama dengan berbagai penerbit. Ada PT Aries 5, ada PT Latansa, ada Kucica, ada Angkasa, ada Yudhistira, ada banyak penerbit-penerbit lain itu kita bekerja sama
gitu. Apa yang ditulis? Buku bahan ajar. Bahan Berbeda ajar. dengan buku kantor. Kalau Ya, buku kantor kan buku pedoman, laporan ya. penelitian, proposal ya, Hmm. abstraksi yang kita Betul, buat. betul, betul. Nah, tapi di sini bukan. Ini buku untuk sekolah, Buku teks ya. buku teks. Nah, itu adalah beberapa buku CBSA untuk pendidikan agama ya. Sebut aja Quran hadis, Ya. akidah akhlak, fikih, ya kan, sejarah Islam, bahasa Arab gitu ya. Hmm. Nah, itu baik untuk SD, SMP, SMA maupun untuk ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Kita bergerak di situ tuh. Ya alhamdulillah berubahlah kehidupan kita ya. Dari mulai Tukang merangkak-rangkak, tukang cetak, jadi kan penulis kan. penulis. Oh, udah dapet royalti kan? Ya, Bisa ya. beli rumah, bisa pergi haji, Wah, bisa wah segala alhamdulillah. macam itu jadi luar biasa kan ya. Hmm. Nah, ini pemirsa. Jadi itu sebabnya kenapa saya tidak bisa lepas dari buku. Dan ternyata setelah itu tidak berhenti kan. Ya. Aktivitas di luar, saya bersama Pak Tarmi itu mendirikan berbagai lembaga Pak Den. Ya. Ada namanya Lekopena, Lembaga Koordinasi Penulisan Buku Agama. Ya kan? Itu menghadirkan buku-buku itu. Kemudian ada juga dengan Pak Johan Effendi, itu mendirikan Lembaga Indonesia Adidaya. Misalnya penilaian buku dulu ada BEP, Basic Education Project. Itu ya. kalau memilih buku ya tunjuklah Adidaya. Kalau mau istilahnya menyeleksi buku apa yang harus diadakan oleh proyek-proyek itu, ya dia merujuk ke yang itu, ke Indonesia. Tapi Adidaya. ada satu hal lagi yang apa namanya yang harus di highlight ya. Ya. Walaupun mungkin apa namanya ada di dalamnya dalam hal ini proyek itu, tetapi memilih itu kan bukan karena apa namanya punya pasar, Ya. tapi karena kualitas kan. Iya betul. Jadi harus Itu yang harus itu. Bahkan kalau lihat sejarahnya itu di Litbang tuh kita dulu ada banyak lembaga yang kita dirikan itu untuk membackup kegiatan penulisan buku ini Pak Aden. Ada Puskapi ya. Nah, Puskapi Ada betul. Pusat Kajian Agama dan Pendidikan. Ya, saya masuk di anggotanya. Masuk di dalamnya. Pak Aden ada di dalamnya juga LKAP itu. gitu ya. Nah, terus ada juga LKAP. Betul. LKAP itu Lembaga Kajian Agama dan Pendidikan. Betul. Itu juga di pembinanya adalah Pak Johan Effendi. Betul. Kita banyak terinspirasi oleh kegiatan Pak Johan ya, Mas Johan Effendi itu untuk bagaimana menggerakkan anak-anak muda Litbang waktu itu untuk terus berkontribusi di bidang pemikiran, di bidang penulisan, di bidang riset gitu ya. Luar biasa kan? Iya, dan itu tuh kan kumpulannya setahu saya ya karena saya juga berada di dalamnya itu. Iya. Apa namanya? Itu kan kumpulan orang-orang yang gelisah dengan pendidikan ke depan. Iya, yang punya kegelisahan terhadap dunia pendidikan agama khususnya dan keagamaan ke depan. Betul. Karena secara kualitas, secara apa kita kan jauh tertinggal. Ya, jadi ya jangan lihat sekarang gitu loh. Waktu itu masih perjuangan. Betul. Masih perjuangan ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah mulai ada banyak lah. Kita bersyukur misalnya anak Madrasah Aliyah Insan Cendekia menjadi lulusan terbaik, diterima di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Itu dulu madrasah belum lah ya. Jadi kita masih alhamdulillah. Jadi gerakan-gerakan itu luar biasa ya. Itu semuanya itu ke perbukuan Pak Aden. Kita sering ada studi banding keluar ke Singapura, ke Malaysia, itu juga bidangnya buku. Betul. Gitu. Selalu aja buku. Kemudian ada kegiatan dengan Pak Cacuk Sudaryanto itu mendirikan Badan Pembina Perpustakaan Masjid bersama Pak Tarmiji ya, itu kita juga bicara itu. Bagaimana buku. Ada gerakan wakaf buku Pak Aden. Nah, jadi luar biasa itu. Semuanya itu di perbukuan. Bolak-balik ke sana kemari itu ya perbukuan. Ya, itu Indonesia Adidaya waktu itu ada yang rutin tuh pesan Jumat, hikmah Jumat, segala macam gitu kan ya. Ada semacam buku saku gitu kan ya. Itu ada Bistek, buku Islam dan teknologi pameran. Pameran buku Islam dan teknologi itu Ibu Tuti Tuti Sundari. Bu Upi ya. Bu Upi, Bu Upi ya. Itu banyak sekali aktivitas perbukuan gitu. Dan itu mewarnai kehidupan kita terus. Waktu Puskapi saya ingat tuh ya, yang legend menurut saya itu kita menghadirkan bersama Pusibang Penda itu buku-buku cerita keagamaan. Betul. Ada pengujinya itu tim jurinya hebat-hebat.
ada Laros, Iya, masih betul. ingat nggak? Iya, ingat Ada ingat Titi betul. Said, Iya, iya. ada Yayang Cenur, Iya, iya, ada oh, Danarto, betul. ada Abdul Hadi, Betul. Iya, ada iya. Jamal apa itu ya, ada saya nggak terlalu hafal itu, banyak sekali. Karena Iya kan apa itu dilombakan secara itu lomba menulis buku keagamaan ah, oleh para guru, para betul. mahasiswa, Hmm. pegiat pendidikan dan lain sebagainya. Tapi jurinya itu kan Betul, ahli-ahli orang-orang hebat, betul. novelis-novelis Iya, hebat iya, di tingkat nasional kan. iya, betul. Itu kita kumpulkan di Iya, Litbang waktu iya, itu ya. iya, saya ingat Itu betul. dan rutin tiap berapa tahun, setiap tahun sekali ya waktu itu Tahun ya. sekali. Dan Iya. katanya itu monumental, Monumen. karya-karyanya itu Iya. sangat monumental. Alhamdulillah gitu loh. Jadi sayangnya kita waktu itu penghargaannya nggak begitu besar. Misalnya kalau sekarang pengennya kan umroh apa gitu, kita kan nggak bisa tuh waktu itu. Iya, Tapi iya, iya, mestinya kan ke sana tuh, karena itu betul. tingkat nasional Pak Iya, Aden, iya. gitu loh. Jadi luar biasa. Jadi banyak kenangan saya dengan buku. Kembali ke pertanyaan Pak Aden itu, kenapa kok udah pensiun masih bikin jalan buku? Mungkin karena dari awal kehidupan saya itu saya bersosialisasi dengan teman-teman baik itu di masyarakat maupun di birokrasi yaitu dengan buku Iya. yang tadi saya sebutkan satu persatu itu. Hmm. Mungkin saya udah banyak yang lupa ya, karena itu 30 tahun ya. Nah jadi kemarin itu pasnya itu pas kami itu kumpul di kantornya Pak Ade itu, teman-teman itu punya latar belakang perbukuan semua tuh, ada penerbit Iya. kayak Arta Media. Arta Media, Pak Pak Ade, Hasan ya, M. Nur itu tuh Pena Pena Madani, Madani, penerbit betul. kan itu. Iya, betul, Nah, terus betul. penulis tuh kayak saya, Pak Tarmiji, Pak Gopar tuh Pak percetakan, percetakan, ya iya, kan? iya. Nah, jadi semua latar belakangnya itu perbukuan. Perbukuan, nah ngumpul lah. Saya ingat aja malam itu, malam kita sepakat, Pak Suryadi Nomi, itu tokoh di Logos. Iya. Logos itu kan penerbit Penerbit buku juga, di betul. Iya, Ciputat ya, iya, iya. terkenal waktu itu kan ya. Betul, betul. Logos apa namanya itu panjang, ada Logo, kepanjangannya. iya, logo ada Nah, penjangan, betul. iya. Nah, itu jadi teman-teman yang dulunya di perbukuan itu kumpul lagi, mendirikanlah komunitas Jalan Buku. Iya, Itu yang sekarang kita kelola bersama. Ini pemirsa Pak Aden kebetulan sebagai sekretaris Jalan Buku, ketuanya Dr. Suryadi Nomi, ya anggotanya saya, Pak Tarmiji, Pak Hasan M. Nur, Pak Heri, ya kan, Pak Rusdi Jakaria, ya kan, iya. ada Pak Sopi, ada Pak Pak almarhum dulu Derwanto, si ya Pak Derwanto, ada dulu Pak Huriudin, Pak Buridin, almarhum ya. itu ya. Betul. Itu di Ciputat. Jadi kita membuka pemirsa, teman-teman, partisipasi dan dukungan dari teman-teman untuk bergabung dengan Jalan Buku gitu, karena di sana ya berkumpullah semua para apa ya, para pihak yang terkait dengan pembukuan, apakah itu penulis, editor, ya kan, penerbit, distributor, toko buku, apa saja itu jadi satu dalam perbukuan itu. Jadi itu oleh karenanya mungkin di dalam hashtagnya itu kan the power of literasi ya. Betul sekali. Nah, Iya. karena memang betul literasi itu kan bisa membuka wawasan luar Betul. biasa. Tanpa literasi kita Iya. kan tidak mungkin Iya. tidak mungkin bisa menggali lebih lanjut Iya. ya. Saya berterima kasih masih ingat almarhum Pak Eli Wilham itu yang mencetuskan moto itu tuh. Oh, the power kalau of gitu literasi. Jalan Buku motonya ini Pak katanya. Apa itu? The power of literasi. Salah satu pendiri Jalan Buku tuh Pak Edi Wilham itu mencetuskan moto itu. Gitu. Mudah-mudahan beliau mendapat rahmat dan maghfirah. Ya, udah udah. Anggota Jalan Buku udah banyak yang pergi kan? Ada Pak Huriudin juga. Pak Huriudin juga. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Den. Ya, terima kasih Pak Sam. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi yang lain. Ya. Karena bagaimanapun juga kita tidak mungkin bisa berkembang kalau tidak kita terus tidak ada dukungan, tidak ada kerjasama dengan berbagai pihak. Saudara pemirsa semuanya, alhamdulillah obrolan kita kelihatannya untuk sementara ini cukup, dan jangan lupa dukung kami dengan cara menekan like, subscribe, dan lonceng ya. Perlu dimaklumi juga bahwa bersamaan dengan kami di Jalan Buku Channel ini ada channel yang lain, yaitu channel Jejak Langkah, dan ini dikawal oleh Pak Tarmizi ya. Kemudian ada lagi satu gerakan guru berkualitas atau yang disingkat dengan Gerutas.
Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi, bisa memberikan manfaat bagi yang Ya. lain. Dan untuk penutup saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Sam. Ya. Sami-sami. Ya.